Selamat pagi. Pagi. Pagi, Kak. Misel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kali ini kita bahas analisis laporan keuangan ya. Sebelumnya kenalin dulu, nama aku Cynthia Yudhistari, 3 pajak 2016. Kalian ini pajak semua kan? Ya. Pajak semua ya? Iya. Kayaknya beda deh. Makanya coba hidupin sendiri. Pertemuan pertama soalnya. Ya, tetap tahu. Yoga, Aristi, Eno, Sarah. Ini dihidupin dulu dong, kenalan dulu. Kan pertemuan pertama. Apanya? Mukanya dihidupin. Lagi nggak pakai jilbab, Kak. Videonya. Lagi nggak pakai jilbab. Oke. Ya udah. Pertemuan pertama dikit kok ALK. Kita review akuntansi aja. Kan udah mulai belum ini diajarnya ALK? Udah sampai pertemuan 2. Nama Pak siapa? Bu Vita. Beda-beda. Diajar Pak Supriyadi. Bu Vita. Bukan doskonya siapa, lupa. Supriyadi. Oh, beda ya? Bukan Pak Beni Gunawan? Bukan. Pak Ben Gun tetap ngajar. Pak Beni Gunawan tetap ngajar. Aku diajar Pak Beni Gunawan. Aku share screen ya kalau gitu ya. Oke. PPT-nya bahasa apa, Kak? Aku pakai PPT. Ini aku harusnya sama ya. Ini aku pakai beda. Alhamdulillah. Bahasa Indonesia Beda. enggak? Bahasa Indonesia enggak, Mbak? Please, ya Allah. Ya, bahasa Indonesia campuran. Ini pakai PPT-nya Pak Ben Gun aku. Jadi kita bahas pengantaran laporan keuangan. Kan kalian udah diajarin sebenarnya kenapa sih jurusan pajak belajar ALK? Kenapa? Karena ALK kan jadi analisis laporan keuangan tuh sebagai salah satu tanda dia. Kayak kalau misalkan di pajak, kita harus bisa analisis laporan keuangan. Misalkan pos-pos mana nih dari analisis keuangan nanti kita ketahuan pos-pos mana yang kelihatannya mencurigakan. Nah, pos-pos mana yang kelihatan mencurigakan itu ditelusurin lagi, difokuskan untuk ke pemeriksaan pajak. Jadi kayak analisis laporan keuangan tuh kalau khususnya di pajak tuh ini sebagai sign, tanda dalam rangka penelitian SPT sama pemeriksaan pajak. Tapi kali ini kita bahas laporan keuangannya dulu, kita bahas akuntansinya dulu. Kan sebelum menganalisis laporan keuangan kita harus paham ya apa laporan keuangan itu sendiri. Nih, pola pikirnya, hasil analisis atas laporan keuangan hanya berupa tanda-tanda awal adanya indikasi ketidakwajaran laporan keuangan. Fungsi analisis laporan keuangan dari sudut pandang DJP, Fiskus memahami aktivitas wajib pajak berdasarkan laporan keuangan yang lengkap. Dalam proses pemeriksaan pajak, hasil analisis laporan keuangan dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat rencana dan program pemeriksaan. Jadi ini, kalian udah belajar pemeriksaan juga kan? Sedang. Lagi. Ya, ini. Nah kan ada proses perencanaan. Di sini ALK. Nanti kalau misalkan kita udah nganalisis, nah pos-pos mana yang kemungkinan mau diperiksa gitu loh. Itu makanya ALK ini early warning. Nyambungnya ke situ. Nah, terus ini aku langsung kita ke sini. Ini kita harus tahu ya financial statement ya kayak gitu. Pokoknya kita harus tahu. Kita mau belajar akuntansinya. Nah, ini analisis laporan keuangan. Itu analisis yang dilakukan guna mengukir keterkaitan angka-angka akuntansi dan tren angka tersebut dalam periode waktu tertentu. Mengapa dilakukan? Untuk mengetahui kondisi usahanya masa lalu, masa sekarang, sama masa depan.
Dan dengan adanya analisa laporan keuangan, kita jadi tahu tuh kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan itu apa. Misalkan kita nanti dua perusahaan yang berbeda, itu beda-beda kan karakteristik. Dua perusahaan yang memproduksi sama, maksudnya karakteristiknya dia memproduksi sama, misalkan apa? PT sepatu Nike sama Lik gitu ya, kan sama tuh. Sama-sama produksi sepatu. Tapi beda kan ininya, perusahaannya pasti punya keunggulan masing-masing kan. Kenapa Nike lebih mahal? Karena Nike punya apa? Intangible asset. Jadi yang dimiliki sepatunya Nike itu lebih mahal karena dia udah punya merek, udah branding dia. Nah, kita mempelajari tuh dari laporan keuangan. Kan kalian pasti disuruh milih salah satu laporan keuangan kan? Salah satu laporan keuangan perusahaan. Iya. Nanti kan suruh analisis. Yang kalian udah sampai mana analisisnya? Belum? Disuruh Analisis industri data akumulatif sama analisis Analisis akuntansi. strategi. akun strategi industri. Oh iya, sudah. Ya. Terus, nah, analisis bisnis ini mengacu ke kita mengevaluasi prospek ke depan sama mengevaluasi resiko ya ke depannya tuh gimana. Nah, prospek sama resiko ini mempengaruhi pengambilan keputusan bisnis, pengambilan keputusannya investor, kreditor, manajer, pokoknya stakeholders ya. Terus ini framework-nya. Jadi analisis bisnis, strategi bisnis ini ada dua ya, analisis industri sama strategi. Analisis industri ini ke industrinya pakai accounting analysis. Nah, accounting analysis ada ini, financial analysis, profitability analysis, analisis cash flow, sama risk analysis. Risk analysis ini nanti ngaruhnya ke cost of capital estimate, ke equity-nya. Nah, untuk analisis strategi ke prospektif, nah, ke depannya. Jadi ini semua bisa dibuat acuan untuk analisis ke depannya tuh gimana. Gitu. Nah, ini framework analisis laporan keuangan. Yang pertama menilai lingkungan bisnis. Kita harus tahu lingkungan bisnisnya perusahaan itu gimana. Terus membaca dan mempelajari laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Menilai kualitas labanya. Jadi labanya tuh bisa dipercaya nggak, relevan dan reliable atau enggak. Lalu kita menganalisis laporan keuangannya, kemudian memprediksi laba atau cash flow yang akan datang. Yang pertama menilai lingkungan bisnis. Kita harus tahu kegiatan usahanya itu apa, strategi yang digunakan itu apa, perusahaan berada dalam bidang apa, pemain utamanya, supplier utamanya siapa, produser, konsumen utamanya siapa, gitu. Terus hubungan antara perusahaan dengan konsumen dan supplier. Terus bagaimana pengaruh perubahan ekonomi terhadap penjualan dan laba perusahaan. Nah, kayak gini, COVID ini kan ekonomi turun ya pasti ya, karena adanya lockdown ini. Nah, itu sektor-sektor tertentu pasti turun kan? Ada nggak sektor-sektor yang malah naik? Ada Kak, Apa? Ada kesehatan. telekomunikasi. Ya. Telekomunikasi, APD ya, walahan masker. Terus kemarin ini Pak Ben Gun nge-story Indomie malah hijau. Jadi banyak orang stok Indomie mungkin. Terus ini kita belajar analisis industri itu, analisis potensial laba berdasarkan kondisi industri. Jadi setiap industri memiliki profitabilitas yang berbeda-beda ya, dan memiliki keunggulan yang berbeda-beda. Seperti tadi ya, aku contohin Nike sama Lik. Terus kompetisi industri dengan industri lainnya yang mempengaruhi profitabilitas industri. Kemudian kompetisi dalam industri akan mempengaruhi profitabilitas masing-masing perusahaan dalam industri. Struktur pasar juga pasti mempengaruhi, kondisi perekonomian juga pasti mempengaruhi. Nah, aktivitas bisnis itu ini, ada pricing, strategi, promosi, proyeksi, ada tantangannya, oportunitas, kinerjanya, manajemen gimana, distribusi, permintaan pasar, sama kompetisi.
Nah, sebenarnya informasi akuntansi keuangan itu yang dibutuhkan tuh yang gimana? Yang relevan dan reliable, seperti AKSK ya, udah belajar. Nah, kita review ke akuntansinya. Kerangka konseptual menurut IFRS ini ya, balik kayak dulu ya. Pokoknya intinya tujuannya untuk biar dapat relevan dan dapat diandalkan. Reliable. Standar akuntansi. Standar akuntansi itu apa? Untuk menyeragamkan laporan keuangan. Terus laporan keuangannya dapat diandalkan dan relevan, memudahkan penyusunan, terus memudahkan auditor dalam mengaudit, terus memudahkan membaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan. Ini pokoknya manfaat-manfaat standar akuntansi ya. Nah, tujuan laporan keuangan itu untuk apa? Untuk menunjukkan posisi keuangan, kinerja perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar stakeholders. Nah, laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen dan pertanggungjawaban SDM. Terus memenuhi kebutuhan besar pemakai. Nah, laporan perusahaan apa aja? Laporan keuangan, laporan tahunan, laporan berkelanjutan, laporan terintegrasi. Ini laporan keuangan relevan dan dapat diandalkan. Kualitas audit. Yang berkelanjutan sama terintegrasi tadi itu gimana maksudnya? Itu yang kayak gimana? Ini, jadi berkelanjutan. Setiap tahun dia tuh mau berkelanjutan gitu loh. Kalau terintegrasi, itu tuh apa? Jadi satu. Semuanya kan jadi satu tuh. Apa komponen-komponennya? Komponen-komponen laporan keuangan. Sudah nggak terlalu ini. Cari ini. Biar jelas. Berbasari. Kok ana lipstick to, aku gak duwe lipstick. Nah, sing murah tapi sing warna apik apa? Wis pilihno ae wis sing enek pinge. Aku ki lipstickku. Sel. Berkelanjutan tuh maksudnya terus-terusan itu loh, dilaporkan nanti tak screen. Tapi itu isinya apa? Itu isinya tetap ini nih, Pak. Ya, coba. Nah, nih. Kelihatan nggak? Laporan yang dilakukan untuk mengukur, mengungkapkan, serta upaya perusahaan menjadi perusahaan yang akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan untuk tujuan kinerja perusahaan menuju pembangunan berkelanjutan, mana di dalam laporan terdapat prinsip dan standar pengungkapan yang mampu mencerminkan tingkat aktivitas perusahaan terkait dengan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Jadi prinsipnya tuh terus-terusan berkelanjutan, dia tuh tetap gitu loh, konstan. Oh ya, berarti nggak ada hubungan sama
kayak angka-angkaannya gitu kan? Enggak. Oke, Jadi ya oke, mana tetap berkelanjutan. Kalau integrasi masih lemot. Kalau terintegrasi kan jadi apa? Jadi satu gitu loh, maksudnya dia daripada aku salah lupa kalau begini satu kan yang biasanya berat pemikiran yang terintegrasi mungkin integrasi. Pokoknya nggak ada maksud kamu ngaruh ke angka-angkanya ada sendiri gitu toh? Oh, enggak kan berarti? Enggak, itu Oke. enggak. Itu kayak apa ya? Kayak cuma, jadi dia terintegrasi tuh, nama integrasi kan gabungan gitu ya. Jadi satu kesatuan gitu. Oke. Lanjut aja Kak, nggak apa. Makasih. Nih, kita cuma, kalau pertemuan 1 tuh, kalian udah belajar KBLI juga berarti, pertemuan 2. Apa tuh, Kak? Apa tuh, Kak? KBLI. Apa beda ya? Masa beda ini? KBLI ini apa? Nentuin perusahaannya itu masuk ke grup mana? Kelompok mana? Clue-nya? Belum? Belum. Tapi di RPS ada clue-clue gitu sih. Tapi Ya, kemarin nggak KLU. bahas KLU. Tapi kemarin nggak bahas KLU-nya. Nanti pertemuan 2, nanti kalian disuruh cari dia perusahaan yang kalian ambil tuh KLU-nya apa. Kalau yang pertemuan pertama memang cuma ini, analisis bisnis dulu pertama, sama review laporan keuangan. Nah, ini kita belajar sejarah standar akuntansi. 4 pilar standar akuntansi di Indonesia ada 4 ya, pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK, terus SAK etap, entitas tanpa akuntabilitas publik ya, etap itu. Terus standar akuntansi syariah dan SAP, standar akuntansi pemerintah. Kita belajar SAK etap. Etap itu untuk entitas tanpa akuntabilitas publik signifikan. Kalau yang akuntabilitas publik signifikan itu apa? Pemerintah ya. Berarti kalau ini buat perusahaan pada umumnya. Etap adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Menggunakan acuannya IFRS. Terus lebih sederhana antara lain aset tetap tidak berwujud menggunakan harga perolehan. Entitas anak tidak dikonsolidasi tetapi sebagai investasi dengan metode ekuitas. Pajak menggunakan konsep pajak terutang, bukan pajak tangguhan. Mengacu pada praktik akuntansi yang saat ini digunakan. Tahun 2011 perusahaan harus memilih menjadi menggunakan PSAK IFRS atau PSAK tetap. Terus PSAK syariah untuk lembaga-lembaga syariah ya, transaksi syariah ya. Aku skip aja ya ini ya. SAP instansi pemerintah, standar akuntansi pemerintah. Kita nggak ada ya ini anak akuntansi yang belajar akuntansi pemerintah. Terus ini kita belajar important principle of accounting. Ada accrual, terus historical cost sama fair value, materialitas, konservatis. Masih ingat kan semua? Coba, Kak. Hah? Masih ingat? Itu baru belajar kemarin sih, tapi nggak dijelasin sama dosennya detailnya gimana. Oke, kalau accrual pasti udah tahu kan? Nah, mengakuinya nggak berdasarkan uangnya dikeluarin atau diterima. Terus historical cost dan fair value. Historical cost itu berdasarkan harga beli, ya, harga dulunya, ya kan?
Kalau fair value, harga saat ini. Terus kalau misalkan IFRS pakai apa? Lebih condong pakai apa? Kalau melakukan penjualan? Fair value. Fair value. Terus materialitas perusahaan. Konservatif berarti memilih kemungkinan terburuk, ya. Jadi lebih gampang ngakuin loss daripada ngakuin gain, ya. Masih ingat kan? Yang langsung dicatat itu kan kerugiannya. Pokoknya kalau IFRS kan dia gampang banget ngakuin loss, tapi kalau ngakuin gain susah. Kayak yang nggak pasti-pasti itu di AKM semester berapa ya ini? Semester 1. Masih ingat nggak? Tentang apa itu ya? Hukum itu loh. Dia gampang ngakuin loss daripada ngakuin gain. Mengapa ya IFRS? Sejarahnya pokoknya Indonesia kan gara-gara masuk ke G20 forum ini, jadi dia juga harus ikut. Pedomannya biar enak, meningkatkan daya banding laporan keuangan, memberikan informasi yang berkualitas di pasar modal internasional, menghilangkan hambatan arus modal internasional dengan mengurangi perbedaan dalam ketentuan laporan keuangan, terus mengurangi biaya pelaporan keuangan bagi perusahaan multinasional, terus meningkatkan kualitas pelaporan keuangan menuju best practice. Karakteristik standar IFRS itu gimana? Principle based, fair value, lebih banyak pengungkapan, dinamis. Ada 4 ya karakteristiknya. Principle based itu kayak gimana? IFRS menggunakan principle based, lebih menekankan pada interpretasi dan aplikasi atas standar, sehingga harus berfokus pada spirit penerapan prinsip tersebut. Jadi dia lebih menekankan pada interpretasi dan aplikasi dari standarnya itu. Terus, standar membutuhkan penilaian atas substansi transaksi dan evaluasi. Apakah akuntansi itu mencerminkan realitas ekonomi? Jadi standarnya ini membutuhkan penilaian dari substansi transaksi, apakah mencerminkan realitas ekonomi. Dan standar ini juga membutuhkan evaluasi. Sesuai nggak sama realitas ekonomi. Terus membutuhkan professional judgment pada penerapan standar akuntansi. Terus menggunakan fair value dalam penilaian. Jika tidak ada nilai pasar, dia harus, kalau bisa di IFRS kan menggunakan jasa penilai. Pokoknya nilai saat ini. Terus mengharuskan pengungkapan yang lebih banyak, baik kuantitatif maupun kualitatif. Jadi harus diungkapin di CALK ya biasanya. Terus IFRS secara dinamis akan berubah mengikuti perkembangan lingkungan bisnis dan kebutuhan informasi para pengguna. Dinamis. Penjelasannya tadi. Ini konsep akrual udah paham kan? Udah, Kak. Ini tuh kalau pertemuan 1 nih memang ngulang doang. Apa kita langsung ke pertemuan 2 ya? Nah, Kak, langsung aja. Pertemuan 2 ya? Kak. Nih, periode akuntansi. Pasti tahu kan? Kalau pembukuannya Juli sampai Juni, dia tahun berapa? Misal Juni 2014 sampai Juli 2015 nih tahun buku berapa? 14. Kan berarti. Kak, ulang, Kak. Apa Gimana? Tadi Kalau misalkan pembukuan Juli 2014 sampai Juni 2015 itu tahun buku berapa? 2014. Kenapa, Kak? Kalau misalkan Agustus 2017 sampai Juli 2018 tahun buku 2018. kan masih ingat. Ini memang prinsip-prinsipnya. Ini hubungan antara prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan beban. Ini jadi ngakuin beban. Kalau di IFRS kan akrual ya, jadi beban diakui ketika memang
dipakai bebannya. Kayak misalkan depresiasi gitu kan, tiap tahun kita pasti ngakuin. Pasti ada jurnal penyesuaian kayak gitu-gitu ya. Ini kayaknya di skip. Langsung pertemuan 2 ya. Nah, Ya. kelompokan jenis industri kedua. Nah, mahasiswa memiliki pengetahuan tentang pengelompokan jenis industri, rating perusahaan. Jadi dia bisa benchmarking dan melihat rating yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah. Jadi dia membandingkan perusahaan yang sejenis, gitu ya. Terus kita lihat nih, KBLI, sebelumnya ada KBLI 2005, terus sudah yang terbaru itu KBLI 2009. Jadi di sini ini kita belajar kodenya perusahaan, KLU-nya perusahaan. Misalkan sepatu bata, KLU-nya berapa? Nah, itu KLU itu kan kodenya itu ada beberapa struktur. Nah, strukturnya apa aja? Ada kategori, ada golongan pokok, ada golongan, subgolongan, kelompok. Yang pertama, kategori itu menunjukkan garis pokok penggolongan kegiatan ekonomi, perikanan, perhutanan, yang kayak gitu kategori. Golongan pokok merupakan uraian lebih lanjut dari kategori. Golongan, uraian lebih lanjut dari golongan pokok. Subgolongan, uraian lebih lanjut dari golongan. Nanti aku tunjukin jelasnya itu. KLU itu klasifikasi lapangan usaha ya, singkatannya. Berarti sama aja kayak KBLI. Ya, mengacu ke KBLI sama. Ini kategori A itu pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kategori B pertambangan dan penggalian. Kalau KBLI itu kan, kalau KLU itu pajak ya. Yang ini untuk DJP itu pakai KLU, tapi mengacunya ke KBLI. Kalau KBLI kan umum. Dia yang ngeluarin BPS. Jadi pajak juga ngacunya ke KBLI. Kalau misalkan notaris gitu kan ngacunya ke KBLI. Kalau misalkan di pajak ada sendiri namanya KLU. Yang isi SPT kalian masih ingat kan? Pasti ada KLU-nya. Iya. Nah, itu mengacunya ke KBLI. Kalau di pajak itu perlu. Ini aku tunjukin ininya langsung aja ya. KBLI tadi aku. Nah. Nanti kalian suruh nyari. Misal kalian jadi daftar isinya ada apa? Ada daftar isinya. Ini aja, aku kalau gambaran umumnya ini dulu deh. Pokoknya kalau kategori A kayaknya sama, pertanian, kehutanan, perikanan. Kategori B, pertambangan dan penggalian. Cari ya. Ini aku search aja KBLI-nya. Nah, ini KBLI. Kategori A, pertanian, kehutanan, perikanan. Kategori B, pertambangan, penggalian. Kategori C, industri pengolahan. D, pengadaan listrik, gas, uap, air. Ini, nah, nanti kalian
Bisa ngambil perusahaan apa? Perusahaan batu bata. Batu bata tuh masuk kategori mana? Pertanyaan mana menurut kalian? Perdagangan besar ajaran, dan air, jasa, industri ya harusnya. Industri pengolahan. D. Ini ya C. Yang C ya berarti ya. C. C berarti kita masuk ke C. Kita cari. Caranya gitu nanti. Kategori C. Nah, industri. Setelah kategori kita ke apa? Golongan ya? Golongan pokok. Nah, golongan pokoknya apa? Kita cari golongan pokoknya. Nah ini industri alas kaki lainnya untuk ketemu. KLU itu KBLI-nya tuh 5 digitnya yang terakhir kelompoknya. Nah, jadi kalau misalkan sepatu bata tadi kita stop dulu tadi. Nah, ini kan kelompok golongan pokoknya ya. Terus industri kulit dan termasuk kulit buatan. Ya, bukan apa. Pokoknya kalian ngidentifikasi gitu ya. Kayaknya enggak. Nah, 152. Industri alas kaki ya. Untuk golongannya. Ini golongannya industri alas kaki. 152 sepatu bata berarti kan golongan pokoknya. Terus industri alas kaki, subgolongannya cakup industri sebagai macam bahan, proses. Ya benar, 1520 ini ke subgolongannya. Subgolongannya 1520. Nah, terus kalau sepatu bata itu untuk apa? Keperluan sehari-hari kah? Atau sepatu olahraga, teknik lapangan, industri kaki lainnya. Sepatu bata lebih ke sini ya, sehari-hari ya. Berarti dia kelompoknya 15201 kayak gitu. Jadi nanti kalian cari ininya, ini berapa kodenya gitu. Nah, tadi kan maksudnya yang kualitas sama benchmark. Jadinya dengan kelompok yang sama dibandingin. Dibandingin perusahaan ini dari segi profitabilitasnya, dari segi nanti kita belajar deh ke depannya analisisnya, nanti kita bandingin. Perusahaan-perusahaan yang sejenis ya dari ininya, toolnya ini. Gitu ya. Kita balik ke PPT. Udah paham ya yang penting struktur dan pemberian kodenya? Nah, kalau bagaimanakah pengelompokan jenis industri pada sistem administrasi perpajakan DJP? Dia pakai KLU. Mengacunya ya pada KBLI juga, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Ini kalau ini dari BPS. Ini aturan pajak nih. Di pajak tuh pakai KLU. Hampir sama ya. Karena juga mengacu ke KBLI. Struktur kode klasifikasi lapangan usaha wajib pajak. Kode golongan pokok.
kode golongan 3, subgolongan 4, kode kelompok 5. Sama ya? Memang mengacu ke situ. Ini jabarannya. Nah, manfaat pengelompokannya apa sekarang? Untuk menyesuaikan dengan bahasa BPS, sehingga dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Mengolah data kan, mengetahui perkembangan ekonomi sektor usaha. Jadinya kan udah terkelompok. Jadi setiap kelompok dijumlahin berapa perkembangan ekonomi sektor usaha masing-masing itu gimana. Sekarang dari kelompok-kelompokin. Terus mengetahui hubungan penerimaan pajak dengan perkembangan sektor ekonomi. Kayak gini, penerimaan pajak pasti turun kan kalau dalam kondisi COVID ini, tapi pasti ada sektor yang naik. Misal apa gitu, APD. Terus mengetahui potensi pajak yang belum tergali. Terus fungsi pajak sebagai reguleran, diantaranya untuk memberikan insentif sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian Teknis. Insentifnya ini misal sektor apa? UMKM. Jadi diturunkan kan kemarin insentifnya dari 1% jadi 5%. Fungsi pajak sebagai budgeter untuk mengetahui potensi pajak serta prioritas pengenaan pajak. Jadi untuk mengetahui potensi pajak. Nah, proses bisnisnya gimana? Dapat ini. Jadi pertama kan wajib pajak daftar. Setelah daftar, kita tentuin KLU-nya apa usahanya berdasarkan biasanya kan di akte. Di akte kan ada, biasanya disesuaiin. Kalau misalkan nggak ada, di akte misalkan dia KLU-nya apa gitu. Tapi di pajak nggak ada KLU yang sama sesuai itu. Jadinya di kurang lebih disamain gitu. Mana yang lebih sesuai. Terus kalau misalkan wajib pajak merubah bisnisnya, jadi KLU-nya juga harus diubah, harus disesuaikan. Nah, di sini nih, ini setiap wajib pajak daftar, dia apa menerima SKT. Nah, SKT-nya, nih, KLU-nya tuh ini, nih, 5.300 perdagangan besar lainnya. Nah, ini 24.120. Ada yang tanyain lagi nggak? Kita memang cuma belajar ini sih, pertemuan juga. Klasifikasi lapangan usaha wajib pajak. Sama apa, ngulang. Kalau ke depan baru kita mulai ngasih profitabilitas. Ada yang tanyain nggak? Belum. Ya. Emang ALK kalian lama-lama nggak? Aku dulu ALK tuh cuma setengah jam gitu diajarnya. Kak, susah Kak, ada tugas yang susah gitu loh, nggak ngerti cara kerjanya. Apa? Suruh, iya memang tugasnya banyak, suruh analisis sendiri, tapi kan kelasnya cuma setengah jam gitu nggak sih? Enggak sih kalau kelas. Sama ya, terus dosennya beda. Pak Ben Ya, dosen itu cerita terus. AFK. Gimana disuruh tugas apa kalian? Analisis bisnisnya. Disuruh analisis PT Bentul. Jadi dia analisis apanya? Bisnisnya. Iya Kak, Waktu pertemuan pertama Udah. Iya, dia kalian analisis ininya kan? industri sama strategi. Apa, proses bisnisnya apa gitu kan? Ya. Ya, Sama, Kak. proses bisnisnya, pemain utamanya gimana gitu. Terus pertemuan kedua disuruh yang akuntansi. Udah akuntansi. Iya. Analisis akuntansi sama proses bisnis. Sama apa satu lagi lupa. Data akumulatif. Oh iya. Hah? Kalian ada, coba saya screen di sini. Kak.
Kak, nggak bisa share screen, Kak, di disable. Masa? Iya, di disable sama host. Nah, dah. Kayak gini, Kak. Terus analisis. Ini kalian nganalisis ininya, masalah tahun kemarin sekarang itu berapa persen kenaikannya gitu. Iya ya, kayak gitu ya kali ya. Nah, iya, oh, ya kayak gitu. Berarti berapa naik-kenaikannya gitu kan? Pos-pos mana yang kenaikannya signifikan, terus mana yang nggak sesuai. Ya, Iya, kayak gitu kalau ya. misal penjualan naik 20%, labanya naik 50%. Ada masalah? Berarti beban Harusnya kan sama, sejajar. Nggak boleh sampai melonjak 2 kali lipatnya kan? Berarti ada sesuatu di situ. Nah, kayak gitu loh maksud keuangan tuh. oh, Jadi kalian breakdown satu-satu kan, racanya, laporan keuangannya, terutama laporan keuangan nih, kalian breakdown satu-satu. Kenaikan dan penurunannya itu tuh sama apa enggak? Ya. Kayak kalau penjualan sama gross profit harusnya kan sejajar ya. Karena kan COGS pasti sama kan? Setiap tahunnya kalau nggak ada perubahan ekonomi yang signifikan, harga-harganya kan nggak terlalu naik. Jadi perbandingan kenaikannya harusnya sama, mirip-mirip. Kalau misalkan dia melonjak, kayak misal di penjualan 2017 ke 2018 naiknya cuma 20%. Tapi kenapa gross profit-nya 2000 COGS-nya naik 50%. Berarti ini kan ada problem di situ. Kayak gitu ya. Terus nanti kalian jelasin juga ada di situ apa pos-pos apa yang kenaikannya signifikan, penurunannya signifikan, kayak gitu nanti tugas kalian itu. terus Kak, dari perubahan-perubahan yang Nggak dengar. dari perubahan-perubahan yang udah kita temuin itu kita harus nyimpulin gitu Kak, kenapa terjadi perubahan-perubahan itu atau terjadi kejanggalan itu, kita harus nyari kesimpulannya nggak? Itu disimpulin kalau kalian bisa ada di CALK. Kalau nggak ada ya nggak usah kalian simpulin. Kalau di CALK ada indikasi misalkan memang ada apa, dijelasin di CALK, kalian baru nyimpulin. Oh iya, oke Kak. Oh, berarti nih yang di sini cuma kayak nganalisis naik atau turun kayak gitu Pak. Masih awal gitu. Naik turun, terus kenapa dia naik? Terus ini Kak, yang kebijakan akuntansi utama perusahaan, kebijakan akuntansi yang diambil itu juga ada di apa ya? Apa? Mana? CLK. Kan pasti dijelasin kan? Kayak misal di beban biasanya, aset, penilaian aset berdasarkan apa, itu kan ada di sana. Pakai historical atau fair value gitu dia. Kalian baca satu-satu CALK-nya. Terus apanya lagi, depresiasinya dia pakai metode apa, kan ada kan di situ, di-state di sana. Kalian harus baca satu CALK-nya. Terus apa lagi sih, Cel? Apa ya? Apa ya? Terus yang ini, yang implikasi atau risiko, aduh tadi mana? Yang mana? Cel, mana? Aduh nggak bisa tak tunjuk. Yang implikasi atau risiko dalam pelaporan keuangan nanti gimana Kak?
Mana. Iya itu yang di kursormu. Implikasi atau resiko dalam masih belum bisa. Kan kalian masih kebijakan akuntansinya diambil apa? Terus resikonya apa? Misal kayak gini nggak sih Kak? Kayak yang tadi Kakak bilang, dia itu melakukan penilaian aset dengan historical atau fair value. Dia menggunakan historical cost. Jadi implikasinya itu laporan keuangannya itu reliable sesuai dengan yang terjadi, tapi nggak relevan lagi sama zaman sekarang, nggak up to date jadinya. Gitu. Bisa, tapi kan kalau misalkan ini harus dilakukan penilaian revaluasi ya, secara berkelanjutan gitu maksudnya, harusnya. Oh iya, jadi tidak menggambarkan keadaannya sekarang. Kayak gitu kan Kak? Ya benar, ya gitu. Oh, oke. Tidak terlalu. Terus apa lagi? Bawahnya tingkat fleksibilitas. Ini apa sih maksudnya nih earning management? Ini di CAK-nya, dilihatnya ada apa enggak, dicek dulu di bagian awal-awalnya itu. Manajemen laba itu contohnya kayak gimana ya Kak? Manajemen laba tuh ini loh yang dia di dividen di laba di retain earning bahasanya apa? Ditahan apa dikasihkan ke stakeholder melalui dividen atau gitu. Jadi kan kebijakan laba itu kan ada beberapa ya. Yang pertama, perusahaan memilih untuk menahan labanya. Yang kedua, dia dibagiin dalam bentuk dividen atau dalam bentuk apapun gitu kan. Jadi dia gitu saja. Proses yang dilakukan dengan sengaja sesuai dengan prinsip akuntansi untuk mengarahkan tingkatan laba yang dilaporkan. Untuk memanipulasi keuntungan pada laporan keuangan agar mendapatkan keuntungan. Berarti itu window dressing bukan Kak? Ini dia manipulasi laba. Ada income smoothing, income maximizing. Kelas lain nggak apa-apa ngebahas tugas kelas kita. Gimana dong? Nggak apa-apa, ini kan nambah ilmu. Yang lain nggak apa kan? Gak apa-apa, ntar gantian. Oke. Kalau tingkat fleksibilitas akuntansi itu yang gimana tuh Kak? Yang tingkat fleksibilitas. Ini Kak. Soalnya nggak ada keterangannya apa-apa. Apa ini?
fleksibel. Aku masih baca ini ya, apa asset management bentar. Saya gedung laba bentar ya. Iya, Kak. Kalau aku dulu tuh ngaruhnya langsung belajar ke penerapan ke pajaknya, nggak terlalu detail. Kalau fleksibilitas keuangan itu tingkat kapasitas dan kecepatan perusahaan untuk dapat memobilisasi sumber daya keuangannya. Jadi kecepatan perusahaan untuk dapat ini loh, memobilisasi sumber daya keuangannya untuk menghasilkan laba. Harusnya kan kalau aku dulu belajarnya itu kita ngitung-ngitung analisis pakai variabel indikator-indikator gitu kan. Nah, dari indikatornya itu kita analisis. Ini kalian udah dijelasin tingkat fleksibilitas akuntansi ini indikatornya dari mana? Belum. Jelasinnya itu di VN itu ibunya cuma seberapa besar manajemen bisa membuat perkiraan dalam metode pencatatan yang dipakai. Udah gitu Cok. Jadi aku masih kurang paham. Beda ya, dalam metode. Soalnya dulu aku nggak ada dulu tuh analisa keuangan Pak Ben Gun. Itu enak. Nggak apa-apa, Kak. Aduh ya. Cari.